Banyak sebenarnya. Granger juga sempat dipakai. Yap. Tapi nggak tahu kalau sekarang larinya kemana. Kenapa pagi? Karena dia di Amerika Bener. 12 jam bedanya sama kita. Bener. Dia Kita kan jam 7 pagi dan sana jam 7 malam. iya, gua kan pagi nih, kagak ada yang nge-live kan. Oh, nonton Mubazen deh. Ada yang Mubazen, ya udah nonton Mubazen. Ya, karena belahan dunia yang berbeda ya. Ben Dan itu dia, Fredrin. Fredrinnya di ban karena emang meresahkan ya. Bukan Bruno masalahnya, Fredrinnya karena tadi beda tipikal ya. Kalau misalkan depannya itu kayak Suyo dikasih yang bener-bener ngedamage aja, bukan badan, Bruno-nya juga nggak ada space. Iya. Cuma tetap sih Ul, gua rasa kalau seandainya tadi assassin juga targetnya jadi ada 2. Terus kayak sisi-sisi kecilnya itu. Iya sih ya. Andai kayak tadi bukan Fredrin nih, misalkan katakan tadi ngambil assassin juga nih, kayak Busa gitu. Ya musuhnya akan bingung nih ngincar Haya atau ngincar Bruno. Jadi kebagi, tapi Bruno di ban ya. Kalau BTK dia nggak mau sih, udah capek kayaknya. Iya. Bruno juga. Ya udah, jangan Bruno ya. Karena Bruno tar kalah. Disingkat apa? Apa? Bruno tar kalah. BTK. Bruno ntar kalah ya. First pick kemana nih? Yif terbuka. Bisa? Fanny Nah. ada. Suyo dulu kah? Gak ada Fredrin loh sekarang. Iya sih. Atau ke Gatot Kaca? First pick banget sih. Movius. Wow. Tutor Chow ada di Lunatic Onyx. Tadi mau coba untuk tutor Arlot enggak ya ternyata ya? Enggak. Belum ya. Tapi untuk Chow di first pick sejauh ini Chow bener-bener jadi perebutan ya. Di game 2 tadi juga sempat ada priority ya terhadap Chow-nya. Kelihatan kan? Aha. Emang separah itu Chow. Ketika lepas itu Beren 2 hero langsung nih. Ke arah mana? Masih ada Phoveus, masih ada Gatot Kaca. Kalau mau ngambil ke arah jungle-nya juga ya Suyo masih terbuka sekarang. Kayaknya Pove Suyo gak sih? Tapi karena Suyo bagus sih. Aku suka ngeliat ada Eve juga sebenarnya. Pove Yif kah? Pove-nya Suyo Eve. Suyo Yif. Lupakanlah Pove sementara. Ternyata Hilda bersama dengan Suyo. Oke. Jawabannya sebenarnya kalau udah ada Hilda, dia nggak boleh pakai hero yang terlalu lama juga di laning. Makanya kayak Phoveus itu bisa tinggal gitu loh. Ya. Gue lebih suka Khaled walaupun kena nerf. Joy. Ambil Joy terlebih dahulu. Adu assassin berarti terjadi. Kembali seperti game pertama. Assassin versus assassin. Tapi di pick ketiganya. Ke arah mana nih? Gold lane kah? Atau ngambil mid lane dulu? Atau setupnya lagi EXP yang bisa punya inisiasi. Karena ini kan Hylo sudah nggak ada. Ya Gatot Kaca paling. Gatot Kaca. Aku ditinggal terus sih sama Hilda. Tapi ya nggak apa-apa sih. Yif, Ada itu opsi dia. main Yif dulu ya. Gue pikir tadi dia nggak mau Yif karena ngeliat Suyo Hilda gitu loh. Lah, Di awal takut ditabrakin nih. Terus Yifnya kayak nggak bisa ngapa-ngapain. tapi kalau di teamfight enak banget. Enak memang, enak. Yang penting ya timing dari Suyonya juga harus bisa jaga-jaga dan wah ini juga enak buat lawan Yif. 3 hero yang menurut gua ini bisa Selain enak buat lawan Yif. Godland yang enak lawan Yif selain One tuh Irritel sebenarnya. Ada Cloud juga enak kok. Iya langsung ke belakang. Cloud juga Sun enak. rises when I give the Dan word. oke, Ben ke arah Khalid. Ini Bennya terarah loh. Seperti yang gue bilang tadi, kalau Gatot Kaca mungkin ya diambil nih, ditinggal-tinggal terus sama Hildanya. Ya. Tapi kalau Khalid dia nggak bisa sembarangan tinggal Khalid. Clear-nya sama-sama cepat. Oke. Tapi untuk sekarang ya dari band keempat dari Fnatic Onyx Philippines. Jungle udah kelihatan EXP. Mid-nya dulu nggak sih? Mid atau ROM-nya? Kayak tadi sebenarnya kan kalau ngeliat dari Shark kena respect terhadap Guinevere ya. Tapi kayaknya untuk ketemu sama Joy agak ya udahlah ya, Iya. lepasin aja. Kayaknya Mungkin setak. Tigril nih, Tigril. Akai. Akai lebih make sense, benar. bisa. Acceleration yang lebih pasti juga. Ini EXP lagi kayak mau ambil Terizla. Terizlanya Ben. Terisla banget nih. Ya tadi oke sih Terizlanya. Atau Arlot. Nah kan dari tadi jadi perebutan. Untuk ngelawan one-one ya. Hero-hero winter. Ya kali itu udah gak ada nih. Kali itu Bagus banget Ben. Iya, memang sekalian memang. Heeh. Barrage bisa dihilangin. Yang One-one. seenggaknya ya Phoveus. Obvious ya. Iya buat ketemu sama Hilda juga kan. Iya, walaupun nanti akan ditinggal sama Hildanya. Hildanya kayak clear aja terus Hildanya masuk jungle, posisinya Oke. masuk clear. Tapi seenggaknya nanti ketika lawan one-one, dia pasif dia tuh nyala terus. It's our Block ban. showtime. Penasaran sih XP-nya bakal ke arah mana. Atau Arlot lagi main damage aja. Gak boleh review skin prime kah? Gak boleh. Pengen loh. Tapi memang one-one susah lawan Cloud.
Tanya coba Pak Pulung. Ya. Kalau dia bilang bisa, kurang-kurangin lah bilang sama dia. Karena ya cewek juga bilang susah. Sekarang dia udah nggak one-one. Your Iya ya, team maksudnya is kayak picking. Claude Dia ini Cloud. mungkin karena One suka lawan Claude dia pakai Iya. Claude-nya Karena kan. dia punya skin yang prime. Itu sesimpel itu. Tigreal itu dia yang ditukar aja pola bandnya yang tadi aku pikir Tigreal bakal di band keempat. Mid lane-nya apa nih buat match up sama Yves? I'm the priestess Jadi of edit dulu, primal oke? lightning, Your team the Edit from? hunter of all the evil gods. Sebenarnya Valentina udah paling enak sih buat Hun. Valentina ya. Iya. Dia bisa ngambil Rectifying Blitz juga. Terus bisa kalau kabur bisa pakai ini juga Arcane Shadow Strike. Iya. Atau kalau misalkan in case dia kagak mau pakai Valentina, Faramis sih menurut gua. Wah, Faramis ketemu Yves. Tapi seenggaknya bisa nge-counter gitu loh. Ada Wing of Dragon nih. Dia buka Oke. Netherrealm-nya. Terus hindarin satu itu doang udah. Jadi counter setup gitu. Oke. Tapi memang paling wesen Valen sih. Valen ya. Oke, dari sekarang Fnatic Onyx Philippines. EXP dan Gold. Kiri kanannya belum kelihatan. Kalau asumsinya nah itu dia Gatot Kaca dulu. Dan Gold lane-nya akan ke Iritel. Your team is picking. Ya sih, retail juga selalu berjalan kan. Iya. 100% win rate sejauh ini. Selalu berlari, gak gampang dipecahin stacknya. Ya. Valentina atau Aurora? Valentina sih kayaknya. I didn't cure the pain. Itu dia udah best I option. harness. Ya, gak ada lagi. Tadi Valentina sama Faramis. Ya, Faramis itu in case cuman buat hindarin Wave of Dragon doang. Ya. Satu skill doang. Jadi mendingan dia pakai yang lain aja. Dan ya Valentina escape-nya ada, damage-nya ada. Dan ini dia penentuan siapa yang akan lolos ke babak knockout. Menemani RRQ ya yang udah nge-secure satu slot juga. Fnatic Onyx kah? BTK kah? Karena gue ngeliat gameplay BTK tadi dahsyat juga loh Iya. jujur ya. Ini udah peregangan otot pastinya ya, udah mode sekompe-kompenya, satu kesempatan terakhir untuk bisa mendapatkan langsung tiket ke babak knockout antara BTK dan juga Fnatic Onyx Philippines di Best of 3 dan ini adalah match point untuk kedua belah tim. Oke, pembuktian ya. Apakah benar seperti video di sebelumnya? Banyak yang bilang kayak BTK mereka biasa aja, mereka nggak jago. Tapi kalau misalkan mereka secure slot duluan, mereka membuktikan kalau mereka semua salah. Yang ngomong negatif ke arah BTK semuanya salah. Karena BTK bisa secure. So ini dia pembuktiannya, Onyx atau BTK. Let's go to Land of Down. Let's go. Nah, seperti kata Iritel, let's go. Let's go. Nah, oke. Dan sebenarnya kalau ngelihat dari match up-nya ya, beberapa waktu ke belakang kita kan selalu melihat antara Suyo dan Alpha. Tapi untuk di akhir-akhir ini ya, terutama di M6, Suyo tuh di kontesnya atau di compare sama Joy. Karena buff juga kan. Dari Joy-nya lumayan buff. Enak untuk farming cepet. Dan ya, kalau ngelihat dari Iritel versus One di awal kayak One sakit kepala juga sih. Iya. Lumayan kena out damage kan sama outrange juga. Apalagi kalau misalkan One yang mau pecahin stack belakang itu sama-sama lari kan sama Yap. Iritel. Capek juga itu. Dan Damage-nya lebih sakit ini. Iritelnya Master Assassin lagi. Makanya. Udah gitu ngelihat dari Shark juga sekarang di arah tengah udah harus terpukul mundur. Seperti biasa, Idit udah ada Swift di dalam tubuhnya. Oke. Wah, poke damage yang ngeri banget. Balik lagi dari Brusco dengan Gatot Kacanya. Ada Concussive Blast ya, yang bisa kasih damage juga. XP Chow ini memang pilihan terbaik sih. Karena ya dia biar nggak ditinggal-tinggal terus, bisa tinggal balik juga. Oke. Tapi untuk Foul Chicken masih cukup struggle ya untuk bisa melakukan landingnya terlebih dahulu. Sementara untuk ngelihat bagaimana Kirk yang menggunakan show ini bakal berubah posisi lagi. Rotasinya juga akan jauh lebih cepat. Dan bahkan kali ini dengan adanya Electrifying Blitz membuat dari Foul Chicken harus mundur terlebih dahulu. Tidak ada inisiasi lebih lagi yang ingin dilakukan oleh kedua belah tim karena turtle pun akan segera muncul dalam 10 detik ke depan. Oke. Kayaknya dua-duanya mau kontes deh. Brusco. Karena damage yang sakit banget, setengah HP loh itu yang hilang. Apalagi di arah mid lane. Udah ada Kirk yang hadir di level 4. Harusnya siap untuk melakukan setup juga. Turtle mulai ditarik tapi lihat gerakan dari Hildanya. Foul Chicken. Oke, bakal coba untuk mengganggu kembali. Kali ini masih ada Retribution yang on point membuat dari Turtle pun jatuh ke tangan dari Fnatic Onyx Philippines dan bakal first blood diamankan oleh King Kong. Menjadi 2 poin kill yang ditabung karena ternyata Foul Chicken-nya pun harus tumbang di tangan Super Prince. Tanpa retri bahkan King Kong. Iya. Electrifying Blitz aja tadi yang udah cukup ternyata. Damage-nya pas juga karena dia kena stun juga tadi kan.
Web Dragon. Yap, itu dia The Way of the Dragon mengincar ke arah Mobile Zane yang langsung hilang. Ada Force of the Queen dan juga Strafe kali ini. Sepertinya sudah mulai meninggi dari intensitas gameplay untuk Fnatic Onyx Philippines. Yang langsung recall loh. Iya. Lihat dengan gameplay yang berbeda ya. Mungkin di game pertama tadi mereka lumayan santai. Di game kedua tadi mereka juga kayak agak sedikit under lah dari kondisinya. Tapi sekarang mereka agresif dan langsung 2000 gold. Di menit 3. Ini gede banget sih 2000 gold ini. Yap. Wow, untuk sekarang dari bagaimana Fnatic Onyx Philippines mau main express kayaknya. Mereka nggak akan ngasih kendor lagi setelah mungkin di game 1 game kedua mereka harus menghadapi super late game ya di 20 menit ke atas. Iya, kembali lagi ya. Akhirnya agresivitasnya nih dimunculkan kembali. Kita lihat Kirk mau dipunish. Yap, makasih untuk dipunish itu dia The Way of the Dragon hanya untuk bisa mendelay saja waktu kematiannya. Tidak bisa kembali menahan 4 pemain yang langsung menyerbu ke tubuh dari seorang Kirk yang lagi coba untuk melakukan adanya cut di depan base turret. Tapi ini lumayan loh, dapetin platingan gold berarti di bagian atas. Aha. Kelra. Kita tahu Irital juga tipikal yang scaling kan. Lihat, tiba-tiba purple-nya dicuri lagi. Hilang ya. Itu dia. Ini lengah dikit purple buff hilang. Itu tipikal, ya itu yang gue bilang tadi. Hampir bisa dibilang standar dari jungle PH sih. Berani ngambil resiko. Berminimum jungle PH. Berani ngambil resiko, tapi ya kalau dapat ya bagus kayak gini. Langsung beda 2 level kan? Itu dia, unggul banget jadinya. Yap. Turtle yang kedua sudah muncul kembali. Sudah mulai di setup ulang oleh Fnatic Onyx Philippines. Sembari BTK ini lagi lumayan concern terhadap pergerakan dari Kirk ya. Siapapun bisa kena tendang. Karena hanya ada Hun aja yang memiliki 1 buah Purify. Tapi kalau Fight Chicken kayaknya yang kena kick dia ada Revitalize juga sih, aman harusnya. Yap. Turtle langsung setup. Yap. Dan Zia juga seenggaknya dia punya Nidosin Flower ya. Buat ada bala bantuan immune effect-nya juga. Avatar of Guardian mendapatkan 1 pemain tapi langsung di-pop up lagi dari arah belakang dengan dari manipulation tapi langsung dipukulin oleh Fight Chicken. Super Penisnya mundur tapi The Way of the Dragon mengincar ke arah seorang Mobile Zane yang masih sempat mengeluarkan Retribution sehingga kali ini Kikong hanya membalaskan saja dengan ada point kill. Dengan Zia yang hilang. Brusco menjadi pertukaran nyawa tapi lagi-lagi kali ini BTK tidak mau kalah. Mereka tetap ngotot untuk bisa melakukan kontes. Iya, dijauhin tadi ya. Zoning out. Kelihatan banget tadi Shark. Dia ngebuka Primal Wrath-nya di bagian depan tadi. Membuat King Kong nggak bisa masuk sama sekali. Karena kalau King Kong paksa masuk, tadi dia yang akan tumbang. Turtle bisa didapatkan dan sekarang seenggaknya goldnya udah mulai dikejar. Tapi ketahuan. Yap, King Kong. sepertinya King Kong kali ini harus mundur terlebih dahulu. Udah nggak ada lagi jalan untuk pulang, tapi masih ada 1 dash terakhir dan bahkan ini mau King Kong! 1 hit terakhirnya pun masih selamat dan nice to Kirk yang langsung membuka The Way of the Dragon. Membuat dari BTK gagal untuk bisa mempanis keberadaan dari seorang King Kong. Masih bisa selamat King Kong. 1 tetes darah terakhir tadi dan trapping Shark gagal sepertinya. Avatar of Guardian Brusco mengincar ke arah seorang Zia. Tapi di arah top lane ini Kelranya juga free banget loh. Dia dapetin outer turret secara cuma-cuma. Ya King Kong. Dia ngasih spacey dari tadi. Yang dilakukan King Kong memang kayak menantang maut bisa dibilang. Tapi ya dengan selamat terus-terusannya King Kong, ini bikin Iritel-nya Kelra jadi kayak terlupakan gitu gak sih? Jadi kayak fokusnya mereka ke King Kong. Iya bener. Jadinya free lagi nih, ada space lagi. Kayak Layla di game 1. Makanya, tapi selamat mulu ya memang King Kong ini ya. Lincah banget bang. Gimana enggak dia? Rasa kameramen kayaknya selamat terus. Wah bener juga ya, selalu ya. Selalu selamat loh. Dan Belum ada korban berarti. Belum ada kill sama sekali untuk King Kong. belum ada point death ya untuk King Kongnya sendiri. Dan ini udah mulai selesai tugas dari Kelra dari top lane. Dapetin outer turret ya, sekarang udah mulai bergerak ke arah bawah. Tapi King Kong HP-nya udah mulai low, terkena dengan adanya hantaman benda tumpul dari Five Chicken. Wow, ini tinggal kondisi dari BTK, dia tunggu Zia-nya jadi. Yap. Jadi dia kasih space gimana caranya nih Zia punya item. Tapi dari Fnatic Onyx, gimana caranya ketika Kelra udah dapat power spike-nya itu dia paksa teamfight pegang kendalinya langsung. Yap. Karena sakit juga ya. Damage yang tercicil kali ini membuat dari Shark harus mundur. Power show. Tapi 5 pemain kali ini sudah siap dan Mobile Zane yang tertendang sudah dengan The Way of the Dragon. Dengan ada follow up Electrifying Beast membuat akhirnya pun 2 pemain kali dari Bloodthirster King harus dihilangkan karena double kill, triple kill. Diamankan oleh Kelra dan bahkan 1 buah crossbow yang sangat-sangat menyakitkan dari Kelra. Betul-betul bisa memporak-porandakan apa yang dilakukan oleh BTK. Heavy crossbow yang memang tadi
seperti gue bilang, ketika udah dapet item dia bakal tabrak lagi. Lagi kali ini ternyata masih ada crossbow Octang yang mengembalikan keadaan. Memang ada satu pemain yang hilang, Flicker terpaksa harus dikeluarkan pula dan bahkan outer middle turret yang dihancurkan. Flicker dari Shark membuat dirinya selamat karena hampir saja dia pun menghilang. Ya, masih membutuhkan item dari Zia. Terlihat banget tadi damage-nya masih kurang. Seenggaknya Onyx sadar kalau seandainya damage dari Kelra ini udah cukup. Nah, untuk defensif dari BTK ini nggak terlalu bagus juga loh. Valentina lagi-lagi bukan tipikal spam yang bisa untuk ngambil kelarin satu wave minion secara cepat. Dan untuk Farlane, Joy udah pasti bisa pegang. Udah pasti bisa lebih unggul juga mobilitasnya daripada ya Mobile Legends dengan Suyo. Ya, dan ini tadi kita ngeliat King Kong pakai Joy juga kan, Warcry. Sekarang ganti temporary. temporal. Mungkin ya balik lagi. Kondisional. Kondisional. Yang pakai Impurage kalau nggak salah Flavian deh. Tapi dia nggak selalu juga, kadang temporal juga. Ya, dan itu dia Mobile Legends yang kelewatan. one situation. Kelewatan sedikit gak apa-apa, gak masalah. King Kongnya langsung mengeluarkan Electrifying Blitz juga sebagai defensive maneuver ya, biar tidak ada yang mendekat. Nah itu abis Electrifying Blitz ada lagi rhythm itu. Bedanya kalau nggak pakai temporal, dia pakai Starlium itu 3 detik. 3 detik baru ada lagi rhythmnya. 2 sampai 3 detik lah. Baru ada lagi. Makanya kayak kalau di kondisi menantang maut gak bisa dia. Kalau posisi menantang maut harus temporal. Oke. Ya sekarang bener-bener mau main cepat banget ya kayaknya. Main agresif dan satu buah Wishing Lantern telah terambil oleh Super Prince. Dan juga Great Dragon Spear. Dan bahkan ini Shark lagi-lagi yang menjadi korbannya. Bahkan dengan satu buah Wild of Dragon ya yang harusnya tadi dihempaskan juga dari Kurt. Tidak segan-segan Shark yang udah menjadi targeting utama di lini paling depan. Makan Sharknya ya, selama masih bisa cukup damage-nya. Itu kayaknya tetap akan dimakan sih. Kecuali pas lagi objektif. Kalau dari tadi pas objektif tuh dia ngincernya Mobile Legends kan. Si Korknya dia pakai flickernya untuk tangkap Mobile Legends. Tapi kayaknya bakal free untuk Lordnya. Wow, Mobile Legends satu hit terakhir dan itu dia heavy crossbow dari Kelra. Dengan range juga yang ternyata menggapai keberadaan dari Mobile Legends sehingga tidak ada kesempatan sama sekali untuk BTK bisa mengontes terhadap Lord yang sudah tereksekusi di tangan dari King Kong. Ini langsung beda banget gameplaynya loh dari game kedua dan bahkan game pertama. Agresivitas dari Onyx muncul kembali. Apalagi kalau ngomongin soal defensif nih, BTK nggak banyak. Oh, kali ini dengan adanya Unstoppable didapatkan pula dan seketika wipe out diciptakan di tangan dari Fnatic Onyx Philippines karena double kill pun ditambah oleh Kelra. Dan bahkan Mobile Legends sudah spawn kembali. Tapi masalahnya adalah base turret kali ini pun sudah tidak memiliki pasif di mana Lord sudah berjalan di area top lane. Diacak-acak Terlihat banget tadi. Posisi dari Kirk yang sekarang nggak ada flicker mungkin nggak bisa inisiat terlalu dalam. Tapi Mobile Legends dia nggak bisa terlalu depan juga buat defense. Oh sendirian dan bahkan hilang seketika. Godlike didapatkan di tangan dari Kelranya. Satu persatu pemain-pemain dari BTK juga udah spawn kembali melakukan defensi seperti apa. Terpukul mundur sudah, tapi critical damage yang disumbangkan oleh Kelra membuat akhirnya pun BTK nggak bisa berbuat banyak. Tapi masalahnya, produksi Super Wave Minion ini berlanjut terus. Masih ada Lord di atas. Itu dia. Masih ada PR lagi dari teman-teman BTK juga. Dan harusnya masih bisa ke defense sih. Karena posisinya sekarang udah sakit banget. Oh itu dia, dengan adanya Force of the Queen. Ada getaran yang sangat-sangat menyakitkan juga membuat dari BTK satu persatu mereka udah harus aware lagi dan harus mentargetkan kemana? Kelra kah atau King Kong dulu kah yang diprioriti? Karena secara dari draft ini nggak ada titik pasti loh, cuman ngandelin inisiasi dari Shark-nya aja. Dan sekarang dengan adanya root manipulation dari belakang, free hit dari seorang Kelra, double kill diamankan pula. Mencoba untuk maju tapi Shark-nya pun harus hilang. 4 pemain ini triple kill, diambil Kelra dan Maniac menutup harusnya Fnatic Onyx Philippines yang akan melaju ke babak knockout stage. Bahkan kalau kalian lihat tadi di kameranya, Kelra sudah berjoget setelah mendapatkan Maniac. Dan kasih tahu di recall-recallin pemain dari Onyx Philippines membuktikan bahwa mereka lah yang lebih layak masuk ke babak knockout. Dan dua tim yang sudah kita temukan, Fnatic Onyx Philippines menyusul RRQ Hoshi menuju ke knockout stage. Dan memang menjadi match yang sengit, tapi buff apa yang didapatkan oleh Fnatic Onyx Philippines di game yang ketiga sehingga gameplay berubah drastis. Sangat-sangat agresif. Inilah yang kita tahu. Inilah Onyx Philippines. Bahkan BTK yang tidak berkutik sama sekali dengan ban ke arah Fredrin.
Gak ada Bruno. Terlihat BTK sangat-sangat kerepotan. Yap, dan BTK mereka harus turun ke pool 2-1. Belum tereliminasi, tapi ternyata Fnatic Onyx Philippines mereka lah yang memang dari awal M-Series ini berjalan diunggulkan. Benar. Fnatic Onyx ya. Tapi ya memang sih kalau ngelihat dari gameplaynya tadi di game ketiga, yang gue bilang itulah Onyx gitu loh. Iya. Beda emang sebelumnya tuh gue ngerasa kayak lagi eksperimen apa nih Fnatic Onyx nih. Tapi ya jujur BTK di game pertama dan di game kedua dia rapi banget. Di game ketiga mungkin strateginya habis. Makanya kayak tadi Hun bilang gitu kan, coach juga perlu kalau untuk kayak di game kedua ke game ketiganya itu ya mereka susah untuk kontrolnya kan, untuk kayak siapin strategi dan sebagainya. Dan nyatanya memang Onyx ya lebih siap. Ya, dengan agresif bahkan gak ngasih kendor, dan Kirk ternyata dengan cownya sangat-sangat on point. Targetingnya selalu bisa di follow up juga, sehingga The Way of the Dragon ini menjadi ancaman. Dan bahkan jarang kita ngeliat Mobazin yang kena. Iya, tapi kalau di objektif Mobazin. Iya. Kalau di turtle misalkan. Atau kalau lagi jalan siapapun aja. Siapapun Shark biasanya. Yang penting gak buang flicker. Tapi Shark biasanya jadi korban. Iya, Shark mulu yang jalan soalnya kan. Iya. Nah, kalau misalkan gak buang flicker dia pasti mau makan. Benar. Tapi kalau buang flicker dia mau yang mahal. Pasti mau yang mahal. Gak mau dia yang murah. Yang mahal kayaknya Mobazin doang. Ya. Soalnya one bisa di buff. Terus juga Hun punya Purify. Iya, cuman Mobazin. Berarti targetnya tadi memang cuman Mobazin. Nasib ya. Nasib telah menjadi bubur. Nasib. Bubur. Ya, Oke. tapi sepertinya untuk di hari ini kita ngelihat match-match yang begitu seru ya. Dengan panasnya juga. Dan aku udah penasaran sebenarnya untuk drawingnya seperti apa, jujur aja. Tapi kita bakal dengar dulu ya pastinya interview bersama dengan Rose di main stage kita. Take it away. Team to officially make it to the knockout stages. Fnatic Onyx Philippines taking a 2-1 win against BTK. And right now I have with me King Kong and of course, Coach Why Not. Hello, first of all, congratulations guys. Thank you. Okay, King Kong, let's start with you. You just went through 4 intense days of Swiss stages. How do you feel the competition is like right now in the M6? Sobrang saya. You're happy, but is the competition like intense or you think it's easy? Minsan intense, minsan easy eh. Sometimes intense, sometimes easy. Maybe you can dive deeper into that. When is it intense? When is it easy? Mobazin intense. Oh, okay. Now, I like that. We'll get to that later. Okay, Coach, Why Not? I'm pretty sure not just us here, not just the casters, but people all over the world were probably wondering, Coach, why Layla? Why Layla? Yeah, maybe you can explain why you guys decided to pick Layla. It's the first time. I think it's a tribute to Malaysia, to the great Chico guys. Right? Chico. And Kelra respects Chico very much. So it's something that he thought about, that it might counter Bruno. And yeah, it was a success. Okay, I like that. I do think it is a good tribute to Chiku, guys. And it's nice to see that Kelra actually does respect Chiku, guys. And I'm pretty sure he's watching right now. You know what? Hi, Chiku. Look, you might not be in M6 this time around, but there are players that still look up to you. Thank you very much, Coach. Okay, King Kong, back to Mobazane. In a video earlier, there was a video we saw. You said you wanted to meet Mobazane. Now that you've met him, what do you think about his performance? Ang lakas niya mag-Predrin, kaso Predrin lang. Oh! Okay, now this one's good. So, as you all know, I just asked, how is Mobazane's performance? He said, he's good at Fredrin, but Fredrin only. All right, King Kong. Now, King Kong, you've already met Mobazane. What other junglers do you want to meet that you think are good? Because everybody says you're one of the best. RRQ, Sutsujin. And? Give me three. 3? Sutsujin. SRG, Sekis. Sakais. Last. Vamos, Chibi. Oh. Now, if the matchup does happen, I'm pretty sure this is going to be very, very intense. Okay, Coach, why not? Maybe as a coach, in your opinion, give me at least 3 teams that you think can make it to the knockout stages. I mean, obviously BTK. I mean, the other 2-1 teams gotta respect the Fredrin. They gotta respect the
the macro of BTK. Apart from them, it's really a free for all. I mean, the 1-2s, it's very scary. Those are champions. But if I had to choose, definitely SRG and TLID. Oh, okay. Now, you know what? I do agree. BTK did give them a fight just now, and it wasn't an easy fight. We can see BTK was fighting back. SRG and TLID, you know what? Hopefully these two teams do make it, so King Kong can actually meet them in the knockout stages. Okay, King Kong, to wrap up the interview, what do you want to say to the Sonics? We can see that the Sonics, full support in Malaysia, and I'm pretty sure in the Philippines as well and all over the world. Sa mga Sonics na sumusuporta since day one, thank you sa pagsuporta lagi sa amin. Abangan niyo pa kami sa mga susunod pa naming laban. He said to all the Sonics, thank you very much for supporting us. Don't forget to stay tuned to our upcoming matches and just continue supporting them. Thank you very much to Coach Wynot and to King Kong. And with that, let's throw it over to the panel to break down what? Oke, itu dia ya. Kenapa Layla? Katanya teribut Ciku guys. Bener. Ciku. Todak. Benar. Terus kayak iya Mobazin bisa, Fredrin doang. Iya. Iya, dia bagus Fredrin ya. Fredrin doang tapi Iya. memang itu intensitasnya katanya kadang intens, kadang gampang kata King Kong. Bener. Tapi yang intens nih Mobazin berarti. Benar ya. Oke, dan yang kelihatan banget sih memang BTK juga tadi masih mendapatkan perhatian lebih dari Coach Wynot ya. Jadi kayaknya masih bisa lolos lagi di babak Tadi siapa? knockout nanti. BTK, SRG, TLID. Ya. Kan berarti 8 ya. Berarti Dia sekarang 3 doang tadi ditanya ya. benar, tapi maksudnya slot untuk di knockout stage itu kan ada 8. 2 udah. Berarti RR Kihoshi dan juga Fnatic Onyx Philippines sudah mengambil 2 tiket. Sisa 6. Sisa 6. Wah, 6 slot lagi yang diperebutkan. Dan wah, mulai berarti round besok itu ada 3 lagi ya. 3 slot lagi yang kelihatan ya. Pokoknya akan ada yang elite dan akan ada yang lanjut ke Benar. babak knockout. Tapi kita sambil bahas juga nih untuk item build di game yang ketiga. Kenapa sih Bang kok bisa dominasi banget tadi? Itemnya Kelra apa aja sih? Standar item kok sebenarnya ya. Husklaw, Berserker Fury, Windtalker. Ini 3 item kritikal yang memang ya dibutuhkan lah sama hero-hero kritikal. Tadi Layla juga gitu, Bruno-nya juga gitu. Tapi ada Great Dragon Spear nih, bukan Malefic Gun. Karena lihat dari kritikal yang dibutuhkan sama Kelra juga berdasarkan movement speed. Makanya nggak semata-mata langsung Malefic Gun. Apalagi tipikal dari musuhnya juga nggak ada yang harus di outrange kan. Dia lagi unggul juga kondisinya. Jadi nggak perlu buru-buru lah untuk Malefic Gun. Bahkan kayak nggak perlu juga kalau memang mau. Bisa langsung Blade of Despair atau terakhir. Kalau sekalian mau ekstrim, lagi unggul kok. Yap. Dan wow, 11 kill. Hampir selusin ya. Maniac. Hari ini ada 2 Maniac berarti ya. Iya. Tapi Trinity ya dari Zia. Gue jarang lihat one pakai Golden Staff sebenarnya. Lebih ke Corrosion DHS terus kayak Windtalker mungkin. Atau Wind of Nature terus Malefic. Tapi ya sebenarnya nggak apa-apa sih pakai Golden Staff juga karena kan nggak main critical dari 1-1. Crossbow of Tanknya udah dapetin critical by the way. Kayak dia bisa trigger critical, makanya kayak ada yang pakai Berserker Fury, ada yang pakai Windtalker juga lumayan. So kita akan lihat dari emblem ya. Fatal di talent pertama untuk irretalnya Kelra, dan jelas ya untuk 1-1 emblem dasarnya Marksman karena ada dasar attack speed. Talent pertamanya juga attack speed, Tenacity dan Weakness Finder. Wah, ini yang agak sedikit beda. Sebenarnya 1-1 ada yang pakai Warcry, ada yang pakai alat Quantum Charge juga. Yang penting selamat kan. Tapi kalau misalkan dasarnya harus Marksman sih gue rasa. Karena yang ada attack speed cuma di Marksman kan, nggak bisa diganti. Dan sekarang mid lane udah mulai geser ke ini ya. Brave Smite ya. Sustain. Kayak sustain. Terus juga tadi ada yang Loi pakai Brave Smite juga. Sustain jadi tujuan utama sebenarnya Ul. Ya mau gimana pun tengah itu kan laning yang keras banget kan. Laning bertempur lah hitungannya. Jadi mereka harus pikir nih gimana caranya survive, gimana caranya selamat. Nah, itu yang paling penting. Sementara kalau kita bisa ngelihat dari post game statsnya, ini jauh banget bedanya 11.000. Buset. Ya, ini bener-bener. di menit 11 ya. 1000 gold per menit berarti kurang lebih untuk Fnatic Onyx Philippines yang sangat-sangat unggul juga. Plus dari Super Prince itu dia. Yves yang akhirnya terlepas menjadi poking damage yang begitu mengerikan ya. Karena lihat, selain Kelra bahkan damage dari Super Prince itu lebih tinggi daripada King Kong. Jadi ya itu poke terus-terusan. Terus ya dia Clear tinggal kasih Void Crystal udah pasti nge-damage. Belum lagi tadi Wishing Lantern kan dia. terakhir ya tadi, enggak, ketiga ya, item kedua deh kalau nggak salah. Kayaknya dia tipikal ini dari Rince tuh suka tuh pakai glowing wishing. 2 item itu langsung dia
Dan untuk MVP by GoPay kan jatuh ke Kelra lah ya. Harusnya Kelra ya. yang maniak-maniak bos. Karena ya itu dia Kelra. Full gold lane ya hari ini ya. Hari ini full good lane ya. 2 match tadi Liquid tumbang Gold lane Hiko kan gold tadi. lane, iya bukan one shot. Iya berarti full gold lane ya. Kali ini untuk MVP full gold lane kah? Dan ya untuk itemnya tadi yang sempat udah gue bilang juga kan, dia pakai Windtalker dan Great Dragon Spear karena pasif dari Irithel itu tergantung dari gerakannya, dari movement speednya. Ya, makanya sprint ya. Makanya sprint juga. Irithel pakai Purif nggak enak sih kata gue. Irithel sprint Itu banget. kondisional. Iya tapi nggak enak Ul. Benar. Kalau sprint tuh dia bisa galak gitu loh. Benar. Sakit damage-nya. Lari-lari langsung ya. Tapi kita akan mengintip dari segi highlight di game yang ketiga tadi. Bagaimana 11 menit ternyata mampu ditutup oleh Fnatic Onyx Philippines setelah kita disuguhkan dengan 20 menit game yang terjadi. Ya, agresivitas Onyx yang kembali muncul. Ya. Bahkan kita melihat dari objektif netral nih yang selalu dikontes juga. Mobuzane bahkan nggak bisa nih ngelihat kondisi turtle-nya aja susah. Karena selalu terkena Way of the Dragon. Belum lagi dengan trapping yang bagus banget dari Fnatic Onyx. Gue ngelihatnya kayak dari Mobuzane masih lupa kali dia udah nggak pakai jungle tank ya. Dia bukanya agak sembarang tadi. Agak Slow move on. Iya agak nabrak-nabrak. Kalau jungle tank mungkin iya dia bisa selamat. Tapi masalahnya dia sekarang pakai Suyo ya, Iya. ya bakal tipis banget. Terus juga Kelra ini enak banget, dia digelarin aja reward manipulation, semuanya kocar-kacir mundur atau bahkan kena efek slow. Ya udah dia akan terkena juga dari area of effect dari ini dia Force of the Queen juga masalahnya